Rekam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi thayyibin at-tahirin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita bertemu kembali di siang waktu Maroko dan malam waktu Indonesia di pertemuan yang ke-12 ini. Alhamdulillah kita masih diberikan keistiqomahan dan semoga selalu begitu. Sebelum beranjak ke materi yang sekarang, kita merojak sebentar materi yang kemarin, gitu. Karena itu ada hubungannya sama yang kemarin, biar nyambung, gitu. Jadi ini screen saya kelihatan ya? Kelihatan. Oke. Ini yang materi yang kemarin, di bed yang kemarin saya langsung bednya saja kita merojak. Wasifatun shorihatun satu al-kaunaha bi murabil af'aliqal, gitu. Dari wasifatun saya. Kan sebelumnya dikatakan bahwasannya setelah isim mausul itu harus ada silah. Harus ada silah. Silah berarti kata sambung. Berarti maksud isim mausul ini tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada kata sambung. Ibarat huruf jar harus ada majrurnya. Ibarat dzaraf harus ada madrufnya. Dan isim mausul ini jenisnya seperti itu. Karena dia tidak bisa berdiri sendiri, maka dia itu serupa dengan huruf dalam hal butuhnya kepada kalimat lain. Karena dia butuh, dia serupa dengan huruf. Karena dia serupa dengan huruf, maka dia dimabnikan seperti halnya huruf. Oke. Dan silahnya atau kata sambungnya mausul. Silah berarti kata setelah mausul itu harus berubah jumlah. Di sini dasarnya ini wa jumlatun wa kullu yazamadu silah ala dunya mustamila. Setelah isim mausul itu harus ada silah yang mengandung dhamir yang kembali sesuai kepada isim mausulnya. Sedangkan silah itu nanti berupa jumlah gitu. Wa jumlatun alladzi wusil ay walladzi wusil. Yang menjadi sambungan itu adalah jumlah atau sejenisnya. Serupa jumlah, maaf. Serupa jumlah itu apa? Berarti jar majrur atau dzaraf. Kalau udah syibah jumlah itu pasti dzaraf majrur atau jar majrur. Contohnya kayak man indil nadib nahu kufil. Lalu kemudian setelah membahas ini ada isim mausul gitu. Ada isim mausul yang silahnya itu enggak berupa jumlah. Apa itu? Wasifatun shorihatun silatu al. Sebenarnya jumlah juga sih, maaf. Sebenarnya jumlah juga. Cuma kalau untuk sifat ini, gitu, sifat itu untuk isim mausul yang berupa al, nanti silahnya itu berupa sifat. Misalnya al-qaimu, misalnya. Terus pokoknya sifat. Gitu. Ketika isim fa'il, isim maf'ul, dan sifat musyabbahah, ketika ada alnya, maka dipastikan alnya itu adalah al isim mausul. Alnya itu adalah al isim mausul, kemudian silahnya adalah sifat itu sendiri. Gitu. Dan kalau kita takdirkan, kalau kita urai, itu nanti pada dasarnya jumlah-jumlah setelah al. Misalnya al-qaimu. Al-qaimu itu seakan-akan kita ngomong alladzi huwa qaimun. Alnya itu alladzi, terus qaimunnya huwa qaim. Berarti kan setelahnya sama aja. Setelahnya itu berupa wa kaunuha bi murabil af'alikal. Tapi kadang juga silahnya al itu kadang berupa fi'il yang mu'rab, berarti fi'il mudhari'. Tapi itu sedikit gitu. Lalu kemudian ini yang penting nih. Ayun kama wa mantujoh wa sadrul wasiyah dhamirun hadzaf. Ayun itu seperti halnya ma. Seperti halnya ma maksudnya apa? Sama hal dalam hal seperti ma. Artinya fleksibel. Dia itu jenis isim mausul yang fleksibel. Bisa dipakai untuk dhamir huwa, dhamir hum, dhamir hiya, dhamir hunna gitu. Dan selainnya. Mu'ribat dan hukumnya ayun itu adalah hukumnya mu'rab gitu. Selama dia itu tidak dimudofkan, selama ayun itu tidak dimudofkan, selama ayun tidak di... Ustaz, minta dulu, Ustaz. Ini yang mana, Ustaz, Ge? Apa? Ini baitnya yang mana ini, Ustaz? Baitnya yang kemarin Mazul ya. Ini yang ini Mazul, yang kemarin Mazul. Kita Ulang merojak sebentar karena Geng, Ustaz, Ge. Aku bingung tadi. Yang mana? Iya. Maaf Mazul. Ge. Ini masih bait yang kemarin. Ini kita merojak baitnya saja. Ayun kama wa ibn wasadru wasiyah demi. Jadi ayun itu hukumnya mu'rab selama dia itu tidak dimudofkan dan di saat yang bersamaan sodar silahnya itu dibuang. Artinya kalau misalnya dia itu tidak dimudofkan dan sodar silahnya dibuang, maka itu dia itu mabni gitu.
Selama dia tuh dimudofkan, berarti ayyuhum, ayyuhu, ayyuhunna dimudofkan pada domir setelahnya itu. Lalu kemudian saudara silahnya berarti silah setelahnya itu. Jadi kalau ayyuhum itu kalau misalnya isim mausul biasa kan alladzi, kemudian istilahnya itu langsung setelahnya. Tapi kalau ayyun enggak, ayyun habis itu atau ayyun habis itu domir gitu. Jadi satu paket deh. Ayun itu kemudian domir. Lalu setelah itu ayun dan domirnya baru itu setelah itu silah. Nah kalau misalnya ayun ini dimudofkan, kemudian setelah ayun dan dimudofkan itu saudara silahnya dibuang, maka ayun hukumnya mabni. Selain itu hukumnya mu'rab. Wa ba'duhum a'raba mutlaqan wa fi hafi ayyan ghairu ayyan yaktafi. Dan sebagian ulama tetap memurabkan secara mutlak. Artinya di dalam kondisi apapun ayun itu hukumnya mu'rab. Wa fi hadfi ayyan ghairu yaktafi. Dalam masalah pembuangan saudara silah ini, dalam masalah pembuangan saudara silah gitu. Berarti kalau silah itu jumlah setelah isim mausul, kalau saudara silah berarti permulaan silahnya itu. Gitu. Pembuangan ini itu ghairu ayyin yaktafi. Selain ayyin itu juga berlaku. Berlaku juga kepada selain ayyin. Artinya terjadi juga di alladzi gitu. Alladzi dan selainnya. Ghairu ayyin yaktafi. Tapi kalau untuk yang selain ayun gitu, pembuangan saudara silah selain ayun itu ada syaratnya. Iyustatal waslun. Yaitu ketika silahnya itu panjang. Panjang berarti nggak cuma mubtada khobar, nggak cuma fi'il fa'il, tapi ada pelengkapnya. Misalnya fi'il fa'il habis itu ada jar majrur setelahnya. Mubtada khobar setelahnya ada dzarf atau jadi ada setelahnya ada maf'ul atau apa. Pokoknya di atas maksudnya panjang itu berarti di atas sekedar mubtada khobar atau fi'il fa'il. Wa illam yustatal, apabila silahnya tidak panjang, maka fal hadfun nazun, maka itu membuang saudara silah itu hukumnya jarang sekali. Terus di sini nih wa abau ayyuhtazal, dan ulama nahwu tidak mau membuang ayyuhtazal. Wa abau ayyuhtazal, ulama nahwu tidak mau membuang. Oke. Masih kelihatan ini saya? Masih, Ustaz. Oke, saat masih. Oke, kita langsung masuk. Abau ayuh tazal kata dia kan. Nah, ini sambungannya ini. Insal hal baqi liwas mukmili. Dan ulama nahwu tidak mau membuang saudara silah insal hal baqi jika jumlah selanjutnya itu dapat dijadikan penyempurna silah gitu. Penyempurna silah. Wal hadfu indahum kathirun menjali, dan membuang saudara silah bagi mereka ahli nahwu itu sudah jelas dan banyak terjadi. Terus fi aidin gitu. Dan membuang saudara silah ini kalimat baru ini. Wal hadfu indahum kathirun menjali ini kalimat baru nyambungnya kepada bait selanjutnya. Wal hadfu indahum kathirun menjali fi aidin. Dan membuang saudara silah itu banyak terjadi di dalam apa? Aid muttasil. Aid berarti apa? Domir yang kembali kepada mausul itu aid. Gitu. Terus fi aidin muttasilin intasab. Bi fi'il awasfin kama narju ya. Gak ayat berupa domir muttasil yang dinasabkan oleh fi'il atau wasaf seperti menerju ya, orang yang kami harapkan memberi. Menerju orang yang kami harapkan memberi. Mana wa asyaru bi qaulihi au ayyuhtazal insya baqi asma pemilih. Musannif dengan perkataannya wa ayyuhtazal insya baqi asma pemilih, bahwasanya syarat membuang saudara silah gitu. Saudara silah, kita membuat saudara silah di sini tentu ini adalah aid juga gitu. Saudara silah ini adalah aid juga, domir yang kembali. Jadi aid itu ada dua berarti. Ada kalanya aid itu dia tuh aid sekaligus saudara silah, artinya dia tuh kebetulan berada di depan. Ada kalanya aid doang, bukan saudara silah. Gitu. Nah ini kita membahas aid gitu, membuang aid yang menjadi saudara silah gitu. Dan saudara silah ini alla yakuna ba'du sholihan. Dalam membuang saudara silah ini gitu, tidak boleh gitu ya. Tidak boleh membuang saudara silah. Syaratnya alla yakuna ba'du sholihan. Syarat membuang saudara silah ini hanya boleh jika setelahnya itu bukan susunan yang bisa menjadi silah gitu. Contohnya apa? Kama idza waqa ba'du jumlatun. Misalnya setelah saudara silah, berarti setelah domir yang kembali itu gitu. Itu ada jumlah. Contohnya gini nih, ja'alladzi huwa abuhu muntalikun. Alladzi ismi mausul, huwa abuhu. Nah, huwa jadi mubtada, abuhu ini jadi khabar. Khabarnya huwa.
gitu kan. Nah, huwa abuhu ini adalah mubtada khobar. Ini adalah jumlah ismiyah begitu. Jumlah ismiyah. Abuhu muntalikun ini mubtada. Gitu. Jadi ini huwa mubtada, abuhu jadi khobarnya huwa sekaligus menjadi mubtada lagi. Kemudian khobarnya menjadi khobarnya abuhu muntalikun. Gitu. Nah, huwa di sini kan saudara sila. Huwa di sini nggak boleh membuang, nggak boleh dibuang. Kenapa? Karena kalau membuang huwa, abuhu muntalikun ini bisa menjadi silahnya alladzi. Coba huwanya dibuang. Ja'alladzi abuhu muntalikun. Telah datang orang yang bapaknya itu pergi. Kan bisa gitu. Karena jumlah setelahnya itu bisa menjadi silah. Ini nggak boleh dibuang huwa ini. Karena kalau dibuang, nanti orang mengira tidak ada yang dibuang. Gitu. Artinya ngiranya memang udah begini aslinya gitu. Padahal ada yang dibuang gitu. Karena agar tidak terjadi kesalahpahaman seperti itu, maka nggak boleh dibuang. Contoh atau juga kayak misalnya huwa yantolik, misalnya ja'alladzi huwa yantoliku misalnya. Ja'alladzi huwa yantoliku. Huwa di sini nggak boleh dibuang. Kenapa? Karena yantoliku ini adalah fi'il fa'il dan dia itu bisa jadi silah. Gitu. Maka nggak boleh. Atau dorof dan jar majrur juga sama. Contoh ja'alladzi huwa indaka. Huwa nggak boleh dibuang. Kenapa? Karena indaka ini bisa jadi silah. Atau huwa fid dari ay ja'alladzi huwa fid dari gitu. Fa innahu la yajuzu fi hadhil mawadi, maka tidak boleh di dalam tempat ini gitu. Di tempat-tempat ini nih membuang saudar sila. Saudar sila berarti huwa ini. Aid yang menjadi saudar sila. Li'anna kalam yatimudunahu, karena kalam itu yatimudunahu itu bisa sempurna tanpa ada aid ini juga gitu. Tanpa ada saudar silah tadi itu. Maka fala yudra ahudhifa min syai'un amla. Sehingga tidak diketahui apakah ada yang dibuang atau tidak. Ada yang dibuang atau tidak. Salah tulis. Terus wala farqa fi dzalika bain ayun. Ini poin pentingnya ini. Artinya di dalam hal itu gitu. Di dalam hal itu artinya hukum membuang saudar silah, sedangkan setelah saudar silah itu ada susunan kalimat yang bisa jadi silah, itu hukumnya nggak boleh. Itu nggak cuma berlaku kepada ayun dan sayun, artinya berlaku untuk semuanya gitu. Maka di ayun juga berlaku contohnya fala takun fi yu'jibuni ayyuhum huwa qa'imun. Jadi kalau di sini susunnya ayyuhum ini adalah silah. Jadi ayun ini adalah mausul, ayyuhum ini mausul maksudnya. Ayun inilah mausul, ini perangkatnya ayun gitu. Jadi udah satu perangkat ini. Kita anggap ini adalah isim mausul. Kemudian baru ini silahnya huwa yakum. Huwa di sini nggak boleh dibuang gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya huwanya dibuang, orang nggak ngira ada yang dibuang. Karena yakumu ini sangat bisa menjadi silah. Gitu. Tiunya nggak boleh. Kemudian juga yuk jubuni nggak boleh kita bilang yuk jubuni ayyuhum yakum. Li'annahu la yu'lamul hadfu wala yakhtas wa li'annahu la yu'lamul hadfu. Titik. Kemudian wala yakhtasu li hadzal hukmi bid-dhamiri. Dan juga sama halnya juga gitu. Peraturan membuang saudar silah tadi itu yang jika setelahnya itu ada yang bisa jadi silah, itu juga gak hanya berlaku pada domir ketika menjadi mubtada saja. Kan dari sebelumnya jadi mubtada semuanya, ini jadi mubtada. Huwa yakum. Yu'jibuni huwa yakum. Terus ini juga sama. Ja'alladzi huwa abu muntalikun. Huwa ini juga sama jadi mubtada kan. Semuanya jadi mubtada di sini. Nah, misalnya ditegaskan di sini sama Imam Ibnu Aqil bahwasannya peraturan membuang silah atau saudar silah itu tadi itu nggak hanya berlaku kepada domir yang jadi mubtada, akan tapi yang jadi patokannya balik dob itu annahu matah tamalal kalamul hadfa wa adamahu lam yajuz hadfal aid. Artinya patokannya selama membuang saudar silah itu membuat berkemungkinan ada yang atau tidak gitu. Lam yajuz hadfal aid, maka tidak boleh membuang aid. Pokoknya kalau selama bikin salah paham maka itu nggak boleh membuang aid. Terus wadzalika kama idza kana fis silah. Hal itu contohnya gimana? Contoh yang lain adalah yang bukan mubtada, contohnya kama idza kana fis silati dhamirun. Misalnya di dalam sila itu ada domir yang bukan domir yang dibuang. Misalnya ada domir lain nih. Ada domir, berarti ada saudara sila. Atau ada domir yang kembali pada sila. Gitu. Mausul, maaf. Kemudian ada domir lain. Gitu.
yang sholihun li'audihi alal mausul, yang juga bisa kembali pada mausul. Nah, maka kalau misalnya seperti ini, maka nggak boleh membuang juga. Kenapa? Karena nanti bikin salah paham. Misalnya contohnya, nahu ja'alladzi darabtuhu fi dari. Ja'alladzi darabtuhu. Telah datang orang, darabtuhu yang aku memukulnya fi darihi di dalam rumahnya. Di dalam rumahnya. Jadi kan di sini adalah aidnya adalah domirhu setelah darabtuhu. Mana tadi kursornya? Oke, ini. Darabtuhu. Hu-nya ini ada yang domir aidnya nih. Domir aid yang pada alladzi. Sedangkan setelah darabtuhu ada darihi. Hi juga pada alladzi. Maka kalau misalnya kita membuang ini, nanti beda maknanya dan orang bisa salah paham. Gitu. Coba kita buang. Ja'alladzi darabtu fi dadrihi. Ja'alladzi darabtu fi darihi. Telah datang orang yang aku memukul fi darihi di dalam rumahnya. Berarti kan di sini nggak ada informasi bahwasanya alladzi ini adalah orang yang dipukul sebenarnya. Gitu. Artinya bikin salah paham kan. Nah, makanya nggak boleh juga membuang di sini. Jadi harus dipegang ini. Harus dipegang. Yang namanya ad-dhabitu annahu matahtamal al-kalal hasfa wa adamahu lam yujid hadfal aid. Selama membuang aid itu bikin salah paham itu, maka itu tidak boleh dibuang. Slide-nya belum kelihatan, Sat ya. Gimana? Slide-nya enggak kelihatan, Sat. Oh iya. Enggak berubah ya. Nggih. Ini berubah nggak? Berubah nggak, Mas? Belum, Sat. Aneh sekali. Masih belum? Belum. Masih slide pertama ini. Ini kenapa baru ngomong, Mas? Ini ada pesan ini siapa? Oh iya, saja tidak berubah. Oh, udah bilang Pak Irfan. Oke, tunggu ya, saya stop dulu. Kelihatan nggak? Nggih, Sat. Oke. Ini belum berubah. Nggih, sudah. Alhamdulillah. Kenapa kalau nggak berubah? Oke. Oke. Terus kita sampai sini. Kemudian wa asyara biqaulihi, kemudian maksudnya apa namanya? Kemudian musannif melanjutkan nih. Wal hadfu indahum katsirun munjali gitu. Melalui perkataan ini musannif berisyarah gitu, bahwasannya ini menyinggung tentang aid yang mansub. Wal hadfu indahum katsirun munjali fi aidil muttasilin tasab gitu. Bi fi'lin awasin kama narju ya. Ini menyinggung kepada aid atau domir yang kembali yang nasab gitu. Yang nasab. Wa syartu jawazi hadfihi ayyakuna muttasilan mansuban. Wa syartu jawazi hadfihi ayyakuna muttasilan mansuban. Jadi saya ulangi lagi ya. Berarti kalau misalnya aidnya itu rofa, kalau misalnya aidnya itu rofa, maka apa namanya? Maka syarat membuangnya adalah dia harus berupa mubtada gitu. Pertama itu. Ini membahas yang sebelumnya. Kalau dhamir yang kembali itu adalah rofa, maka syaratnya itu adalah dia itu berupa mubtada. Misalnya mana jadi? Ja'alladzi maaf. Yu'jibuni ayyuhum huwa yakum. Gitu. Nah, berarti pertama harus berupa mubtada. Ini pertama, syarat pertama. Kemudian syarat kedua yang juga menjadi syarat kepada seluruh aid gitu. Itu adalah kata setelah aid itu bukan merupakan susunan yang bisa jadi sila. Gitu. Itu adalah syarat yang umum itu ya. Berlaku untuk yang rofa atau yang nasab atau yang jer nantinya. Harus dipegang. Jadi kalau misalnya setelah aid, misalnya aidnya itu rofa, tapi rofanya bukan karena mubtada, misalnya jadi fa'il,
maka nggak boleh dibuang. Maka nggak boleh dibuang. Oke. Terus kemudian sekarang kita membahas aid yang nasab. Aid yang nasab. Aid yang satu gimana? Apakah dia boleh dibuang juga? Di sini hukumnya boleh dibuang. Dan tidak ada syaratnya. Syarat membuang aid yang nasab gitu adalah dia tuh harus berupa dhamir muttasil yang dinasabkan oleh fiil yang tam. Fiil yang tam berarti bukan fiil yang nakis. Yang nakis kayak kana, gitu. Dan laisa itu adalah fiil yang nakis. Fiil tam. Au biwasfin atau dengan sifat. Gitu. Nanti ada kalanya dinasab fiil atau dinasab oleh sifat. Contohnya ja'alladzi darabtuhu. Ja'alladzi darabtuhu. Di sini hu-nya adalah dhamir yang kembali kepada alladzi. Maka hu di sini boleh dibuang. Karena memenuhi syarat gitu. Syarat pertama dia itu menjadi dinasab oleh fiil, benar, dinasabkan oleh darabtuh. Kemudian kedua dia itu memenuhi syarat yang umum tadi itu. Setelahnya tidak ada kata yang bisa menjadi sila. Yang kalau seandainya membuang dhamir hu ini bikin salah paham. Enggak ada. Kemudian waladzi ana mu'tikahu dirhamun gitu. Yang aku berikan kepada kamu gitu adalah dirham. Maknanya begitu. Ini maaf ya yang slide ini saya kelewatan tidak nerjemahin. Waladzi ana mu'tikahu dirhamun. Nah, hu-nya di sini boleh dibuang ini. Karena dia itu dinasabkan oleh mu'ti gitu. Jadi mu'ti di sini ini menasabkan dua maf'ulnya. Mu'ti yang aku memberikan kepada kamu suatu tadi adalah dirham. Hu-nya ini kepada alladzi. Gitu. Suatu yang aku berikan kepada kamu itu adalah dirham gitu. Nah, ini hu ini boleh dibuang gitu. Fayajuzu hadful ha min darabtuhu fataqulu ja'alladzi darabtu. Ini boleh. Dan itu di Al-Qur'an juga ada zarni waman khalaqtuhu wahidan. Asalnya gitu. Waman khalaqtu wahidan. Asalnya waman khalaqtuhu wahida gitu. Hu-nya boleh dibuang atau dan juga ahadalladzi ba'asallahu rasula. Asalnya ba'asahul Allahu rasulah itu. At-takdir khalaq tahu nih ya kalau salah ya. Saya kurang ini. Khalaq tahu atau khalaq tahu ya. Terus wa ba'atsahu. Maaf itu salah tulis. Kemudian wa kadzalika yajuzu hadful ha'i min mu'tikahu. Begitu juga boleh membuang hak dari kata mu'tikahu. Mungkin kamu mengatakan ana mu'tika dirham. Suatu yang aku berikan kepada kamu itu adalah dirham. Wa minhu qauluhu mallahu wallika fadlun fahmidanhu bihi. Ini qaulnya syair. Mallahu wallika fahmidanhu bihi. Ini kursusnya sering kali hilang kursusnya. Saya putih. Mallahu walika fadlun fahmidanhu bihi. Famalladzi ghairuna famalidzi ghairihi kayak naf'un wala dararun gitu. Apa yang Allah berikan kepada kamu itu adalah keutamaan, maka pujilah ia karena itu, sebab itu. Famalidzi ghairihi gitu. Maka karena sebab apa yang bukan dari sisinya itu tidak akan bermanfaat dan juga tidak memberikan mara bahaya. Gitu. Asalnya itu alladzi Allahu, asalnya itu mallahu muwallikahu, asalnya begitu. Mallahu muwallikahu. Fahudzifatil ha, kemudian haknya dibuang. Saya salah tulis ini. Banyak salah tulis saya, mohon maaf. Padahal sudah saya periksa tapi tetap aja kelewat. Wa kalamul musannif musannifi yaqtadi annahu kasirun. Kalau kita melihat dohirnya itu atau yang sekilas dari qaul musannif itu, saya bilang kan wal hadsu indahum kasirun munjali. Itu banyak terjadi. Di mana di yang muttasil yang dinasabkan oleh fi'il atau sifat. Berarti di sifat juga banyak gitu. Padahal katanya Ibnu Aqil di sifat itu sedikit gitu. Membuang dhamir aid yang dinasabkan oleh sifat itu sedikit. Jadi kurang tepat perkataannya musannif. Wa amma mal wasif fal hatu minhu qalilun, itu sedikit. Fa in kana dhamiru munfasilan, di sini tadi kan harusnya tadi kan dikatakan fi aidin muttasilin. Kalau munfasilin gimana? Di sini diterangkan. Fa in kana dhamiru munfasilan, kalau dhamirnya itu munfasil, maka tidak boleh membuangnya. Contoh ja'alladzi iyahu darabtu. Enggak boleh kita membuang iyahu di sini, enggak boleh.
Karena kalau dibuang, orang pasti nanti mengira orang akan mengira ada yang dibuang. Pasti orang akan mengira ada yang dibuang ini. Ala dirabtu gitu. Karena belum ada yang kembali kan. Tapi kemungkinan besar orang akan mengira dorabtuhu, domirhu yang dibuang gitu. Maka agar tidak salah paham, kita nggak boleh membuang iyahu ini. Maka fala yuzafu iyahu wa kadzalika yamtani'ul hadfu, begitu juga tidak boleh membuang domir muttasil itu jika dinasabkan bi ghairi fi'lin aw wasfin. Jika tidak dinasab bukan karena fi'il atau sifat. Misalnya apa? Huruf. Contohnya ja'alladzi innahu muntalikun. Enggak boleh nih innahu muntalikun. Enggak boleh hu-nya kita buang. Ja'alladzi inna muntalikun enggak boleh. Faizaful ha wa kadzalika yantul hasu idza kana mansuban muttasilan bi fi'il naqis. Begitu juga ketika dinasabkan, dia itu berupa domir muttasil, dinasabkan oleh fi'il, tapi sayangnya fi'il naqis, maka itu juga sama, tidak boleh. Misalnya ja'alladzi kanahu zaidun. Hu ini jadi khabarnya kana yang didahulukan. Ja'alladzi datang orang kanahu yang mana dia itu adalah Zahid. Nah, hu-nya di sini enggak boleh dibuang gitu. Terus ini enggak mau pindah ini. Mungkin ada pertanyaan atau tambahan atau sanggahan sambil nunggu ini. Itu saat Halo. allazi iyahu darabtu itu kenapa enggak boleh dibuang tadi iyahu ya tadi ya? Enggak boleh Mas Zul. Iyahu enggak boleh dibuang. Oh. Apa Kan sebabnya tadi? Pak, kita ulangi bahwasanya syaratnya untuk yang domir aid nasab gitu. Kita lihat biar kita tuh ingat gitu. Kita hafal bednya gitu. Nah, dari bed ini kita bisa ke mana ini? Fi aidin muttasilin. Ini syarat pertama. Kemudian ini tasab bi fi'lin awasfin ya kan? Bi fi'lin berarti dia domir aid yang nasab itu boleh dibuang kalau dia itu muttasil dan dinasabkan oleh fi'il. Tapi ini ada syarat yang enggak disebut di sini, yaitu fi'il yang tam gitu. Musonif tidak menyebutkan itu. Tapi itu sudah cukup dengan contohnya ini gitu. Manarju yahab. Narju di sini adalah fi'il yang tam di sini. Manarju asalnya manarjuhu yahab, yahabu asalnya gitu. Orang yang kami harapkan memberi. Boleh ya? Iltibasnya di mana ya? Kalau kita buang iyahu di yang iyahu ini. Seperti yang saya bilang tadi bahwasanya kalau iyahu dibuang Mazul ya. Iya dia dibuang. Iltibasnya ini adalah orang memang akan mengira ada yang dibuang. Misal kita bilang ja'alladzi darabtu ya kan. Tapi kemungkinan besar orang akan mengira asalnya yang dibuang adalah hu. Darabtu bukan iyahu darabtu. Gitu. Oh, nanti dari maknanya yang terkandung jadi salah pemahaman Satya. Ah, benar. Dan kita tahu bahwasannya damir munfasil dan muntasil itu beda kan gunaannya. Okay. Kalau kita bilang ja'alladzi iyyahu darabtu sama ja'alladzi darabtuhu itu beda mana? Kalau iyyahu darabtu hanya kepada dia saya mukul. Okay. Kalau darabtuhu orangnya aku pukul. Berarti perlu juga ya dari konteks makna yang terkandung juga ya perlu Ustaz ya. Benar. Nggak bisa asal cuman untuk nulis saja sesuai kaidah. Tadi ada pertanyaan bukan? Halo. Ya. Ya Ustaz. Ini kalimat yang terakhir ja'alladzi kanahu zaidun atau ka'annahu? Kanahu zaidun. Kana. Oh. Ya. Kok lain ini sama yang ini terjemahan? Terjemahannya Syarah Ibnu Aqil. Gimana? Kalau di sini ja'alladzi ka'annahu zaidun. Telah datang seseorang yang seolah-olah dia adalah Zaid. Oh iya. Di sini dia. Iya. Oh. Soalnya saya membaca kanahu zaidun soalnya fi'il nakis kan bilang. Oh. Karena emangnya fi'il nakis. Bukan ini, ya, huruf taukid ya saja. Tapi di situ Mas Jamal ya tadi bilang. Iya. Di syariat nakil begitu ya. Fi'il nakis iya di terjemah Alfiyah.
terjemah Alfiah Syarah Ibnu Aqil. Oh iya ya. Ya, ini kalau di sini ja'alladzi ka'annahu Zaidun. Tuh coba saya lihat di ini. Ya. Tapi kalau di sini kan bifi'lin nakis berarti yang benar ini ya jenengan Sat ya. Ja'alladzi kanahu ya Sat ya. Harusnya. Ya Oke. kanahu Zaidun. Coba saya lihat di ini di Syarah Hudori. Iya. Ini nggak bisa ini. Freeze. Oh di sini di mana di Syarah Hudori kanahu benar. Ja'alladzi Oh iya, Ustaz. kanahu Zaidun. Iya, betul. Terima kasih sudah diingatkan, Mas. Ya, mungkin ini yang di buku ini yang salah. Ya, kurang tepat sepertinya. Nggak bisa gerak nih. Tunggu ya, saya izin ambil casan dulu. Mungkin kalau di cas lebih. Gimana ya caranya biar keluarin ini? Oke. Oke, alhamdulillah. Oke, kita lanjut lagi ya. Kadzaka hasfuma biwasun khufidho ka antaqadim bila amri min qadha. Kadzaka hasfuma biwasun khufidho, demikian juga sering terjadi membuang domir yang dijerkan oleh wasaf atau sifat. Contohnya ka antaqadin pada amri min qadha. Contohnya seperti halnya lafal antaqadin dan terletak setelah apa? Setelah amarnya lafal qadha. Berarti kan ikdi ma antaqadi. Ma antaqadin. Itu asalnya begitu. Maksudnya. Kadzaka hasuma yasunhu fidzak alakan bil amri min qadha. Demikian juga sering terjadi membuang domir yang dijarkan oleh wasaf seperti antaqadin. Kamu orang yang memutuskan. Yang jatuh sesudah fi'il amar lafal qadha. Berarti kan kalau kita umpamakan berarti kan ikdi ma antaqadin. Asalnya begitu. Ikdi ma antaqadin. Nah, di setelah qadin itu ada domir aid gitu, yang kembali kepada ma gitu, yang dibuang asalnya ma antaqadihi, asalnya gitu, ma antaqadi. Lama faragha minal kalami ala dhamiril marfu', setelah musannif selesai berbicara tentang dhamir yang rafa, wal mansub dan nasab, syara'a fil kalami alal majrur. Musannif mulai berbicara tentang mengenai dhamir aid yang majrur. Dan dhamir yang majrur adalah itu ada kalanya dijarkan dengan idhofah dan ada kalanya dijarkan dengan huruf. Okay. Ini slide-nya ganti kan ya. Terus syarahnya fa'inkan nama juron. Ada dua kan. Berarti kalau misalnya aid yang jar ada kalanya ada dua kondisi. Ada kalanya dia itu dijarkan
oleh huruf jar, ada kalanya itu dijarkan oleh idhofah. Fa in kana majruran bil idhofah. Sekarang kita membahas yang kondisi pertama, ketika a'id itu majrur tapi dijarkan oleh idhofah. Maka itu hukumnya lam yuhdaf, itu tidak boleh dibuang illa idza kana majruran bi idhofatin. Bi idhofati ismi fa'ilin gitu. Maka itu tidak boleh dibuang kecuali ketika dhamir tersebut dijarkan sebab menjadi mudhof ilaihnya isim fa'il yang bermakna hal atau istiqbal. Bermakna hal atau istiqbal. Contohnya ja'alladzi ana dharibuhu al-an al-ghadan. Ja'alladzi ana dharibuhu al-an al-ghadan. Yang membuat dharibun ini bermakna sekarang atau kemarin atau akan datang itu adalah ini nih al-an sama ghadan. Berarti kalau misalnya kita bilang al-an atau ghadan berarti dharibun di mana bermakna istiqbal, bermakna istiqbal dan hal. Fatakulu, maka kita boleh bilang ja'alladzi ana dharibun. Boleh kita bilang di situ. Ja'alladzi ana dharibun al-an au ghadan. Dengan membuang haknya. Wa in kana majruran bi ghairi dzalik. Bila kalau misalnya itu dijarkan tanpa dijarkan oleh selain isim fa'il gitu. Berarti bisa dijarkan oleh isim maf'ul, bisa dijarkan oleh sifat yang lain, atau dijarkan oleh isim fa'il tapi yang enggak bermakna hal atau istiqbal. Itu maksudnya dari kata ghairi dzalik berarti ya. Kata ghairi dzalik adalah seperti itu. Berarti selain isim fa'il yang bermakna hal atau istiqbal. Maka kalau seperti itu tidak boleh dibuang. Contohnya ja'alladzi ana ghulamuhu. Di sini kan jar, dhamir yang kepada alladzi aidnya itu jar memang. Tapi dia itu dijarkan oleh gulam gitu, bukan oleh isim fa'il. Maka tidak boleh dibuang. Enggak boleh kita bilang ja'alladzi ana ghulamu, ghulamun enggak boleh. Atau ja'alladzi ana madrubuhu. Ini juga enggak boleh juga. Kenapa? Karena hunya tersebut dijarkan oleh isim maf'ul, bukan isim fa'il. Atau dijarkan oleh isim fa'il. Contohnya ana dharibuhu tapi amsi. Bermakna madi dia. Bermakna kemarin. Wa asyar bi qoulihi ka anta qadin ila qouli ta'ala gitu. Musannif berisyarat dengan anta qadin itu maksudnya dengan contoh yang ada di dalam ayat Al-Qur'an yaitu faqdima anta qadin. Maka putuskan apa yang kamu menjadi pemutusnya gitu. Terus ma anta qadin. Asalnya itu ma anta qadihi asalnya. Takdiru ma'antaqadi faqadi fatha wa kana al-musannif istagna. Kemudian dibuang. Maka musannif istagna bil misal. Musannif merasa tidak perlu tidak perlu mencontohkan gitu. Istagna bil misal. Musannif merasa cukup gitu dengan contoh tadi itu, ikdima antaqad tadi itu untuk tidak perlu lagi mengkoyiti atau membeberkan bahwasanya sifat tersebut syaratnya harus berupa isim fa'il bermakna hal atau istiqbal. Itu jadi artinya syaratnya itu enggak diturunkan secara langsung oleh musannif. Cukup lewat contohnya tadi. Terus kata lagi jadi mausul ajal kamu rabbil ladzi maradu fawabar. Dan juga sering terjadi membuang dhamir yang dijar oleh huruf jar yang menjarkan mausulnya seperti maradu fawabar gitu. Temuilah orang yang aku temui gitu. Marabbil ladzi maradu fawabar. Temuilah orang yang aku temui sebab dia orang yang baik. Oke, sekarang ini kondisi yang kedua nih. Kadal ladzi jar mausul ajal kama rabbil ladzi marad fawabar. Dan juga sering terjadi membuang dhamir yang dijar oleh huruf jar yang menjarkan mausulnya. Gitu. Artinya aid yang dijarkan itu juga terjadi ketika aidnya tersebut dijarkan oleh huruf jar yang sama yang mengejarkan isim mausul. Contohnya apa? Murra billadzi maratu fahuwa barrun. Murra lewatlah kamu, temuilah gitu ya. Temuilah billadzi orang maratu yang aku temui gitu. Fahuwa barrun sebab dia orang yang baik. Gitu. Nah, asalnya apa? Maratu bihi asal. Maratu bihi. Bihinya boleh dibuang. Hi-nya boleh dibuang. Kemudian karena hi-nya dibuang ya berarti ba-nya dibuang juga. Begitu. Terus kenapa? Karena hi tersebut dijarkan oleh huruf jar yang sama yang mengejarkan pada alladzi sama ba. Terus wa in kana majruran bi harfin fala yuhdaf illa in dakhala al mausul. Ini syarah yang di atas ini. Apabila
ayat tersebut dijarkan oleh huruf, ya maka tidak boleh dibuang kecuali huruf tersebut masuk juga kepada mausul atau yang mengajarkan juga kepada mausulnya. Gitu. Sama gitu. Hurufnya itu sama, yaitu secara lafaz dan secara makna. Wattafaqul amil, dan begitu juga nggak hanya huruf jarnya juga yang sama, tapi al-amil berarti apa? Di murroh ini nih, murroh billadzi marotu, ini harus sama ini. Murroh sama marotu. Komponennya harus sama, madahnya atau komponennya harus sama, suku katanya. Itu amil atau lafal yang menjadi ta'alluqnya huruf jar tadi. Nahu marotu billadzi marotu bihi. Gitu. Ini boleh dibuang nih bihi, karena pertama, alladzi dijarkan, karena hinya ini dijarkan oleh ba yang juga menjadi alladzi. Kemudian yang kedua, amilnya ini sama. Amilnya billadzi ini marrotu, yaitu dari kata marro. Kemudian amilnya bihi ini dari kata marro juga. Gitu. Au anta marun bihi, ada juga sama, marun atau berupa sifat. Yang penting sama suku katanya. Fayajuzu hatful ha, maka boleh membuang ha. Maka kamu boleh bilang marrotu bihi, maaf billadzi marrotu au anta marun. Contohnya ayat Allah, ayat Quran, wa yashrabu mimma tashrabun. Asalnya wa yashrabu mimma tashrabuna minhu, aimin. Gitu. Ini harus sama gitu. Karena kalau misalnya kita memperbolehkan membuang domir, walaupun huruf jarnya berbeda, nanti makin apa? Makin membuat salah paham gitu. Kalau misalnya ada peraturan begini, jadinya ketika kita melihat yang dibuang, maka yang ada di pikiran kita, oh berarti ini huruf jarnya sama, begitu. Karena peraturannya begitu kan, nggak mungkin dibuang kalau misalnya huruf jarnya beda. Berarti yashrabu mimma tashrabuna minhu, begitu. Jadi min juga, mimma ini asalnya minma, ay minhu. Wa taqulu marartu billadzi anta marun bihi. Kok pakai ba? Karena sebelumnya pakai ba juga. Jadi perlu ada peraturan seperti ini biar tidak ada salah paham. Terus nah begitu syaratnya, maka apabila dua huruf itu berbeda, berbedanya ada dua kemungkinan, baik berbeda maknanya atau berbeda lafadznya, begitu. Gitu. Nah, maka itu nggak boleh itu. Kalau misalnya berbeda yang ini berbeda lafadznya nih, lafadznya dan maknanya. Maratu billadzi ghadibtu alaihi. Ini nggak boleh, alaihi kita boleh buang. Kenapa? Karena yang masuk kepada hi-nya itu ada dhamir huruf jar ala, sedangkan yang masuk pada alladzi adalah bi. Nah, ini nggak boleh dibuang. Atau sama huruf jarnya, lafadznya, tapi maknanya beda. Contohnya maratu billadzi maratu bihi ala Zaid gitu. Aku bertemu dengan orang yang kamu bertemu sebabnya, yang kamu bertemu dengan Zaid sebab orang itu. Gitu. Jadi bak yang kedua ini bermakna sebab ini. Bak yang kedua bermakna sebab. Kalau bak yang pertama maknanya bertemu. Maka itu juga nggak boleh juga. Lam yajuzil hasu. Gitu. Ini oke, nggak boleh dibuang. Kemudian kalimat baru. Kadzalika lam yajuzil hasu. Begitu juga tidak boleh membuang. Ini ikhtalafal amilan. Jika kedua amil itu berbeda. Contohnya maratu billadzi farihtu bihi. Ini nggak boleh juga dibuang bihinya. Nggak boleh. Maratu billadzi faritu bihi. Karena kalau misalnya kita memperbolehkan hal ini terjadi, misalnya kita boleh, nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa walaupun amilnya beda gitu. Ini kalau misalnya kita memperbolehkan itu nanti jadi rancu gitu. Karena setiap kalimat, kata kerja itu ta'alluq kepada huruf jarnya itu beda-beda. Marro ini ta'alluqnya kepada ba. Gitu. Ada yang ta'alluqnya pakai li, jadi beda-beda gitu. Maka harus kita seragamkan. Wa hadza kulluhu wal musyaru ilaih. Ini semua adalah yang diisyaratkan oleh musannif melalui kaulnya kadzalladzi jurra bimal mausula jar. Asalnya kadzalladzi jurra bima jarra al mausula. Asal begitu. Begitu juga membuang domir yang dijarkan oleh huruf jar yang juga mengajarkan isim mausul begitu. Ai kadzalika yuhdhafu dhamir alladzi jurra al mausulu bihi. Artinya begitu juga boleh membuang domir a'id yang kembali yang dijarkan oleh huruf jar gitu, yang isim mausul dijarkan oleh huruf jar tersebut. Nahu marra billadzi maratu fahuwa barrun. Asalnya murra billadzi maratu fahuwa barrun. Asalnya murra billadzi maratu bihi, ai ladzi maratu gitu.
illadzi marartu bihi. Fastawina bil misal gitu. Lalu dengan contoh tersebut gitu, karena musannif sudah memberikan contoh, jadi musannif di sini merasa tidak perlu membeberkan syarat-syaratnya. Begitu. Jadi kita hafalkan syaratnya, kemudian kita ingat contohnya. Dengan begitu kita ingat, oh syaratnya itu pertama billadzi marartu huruf jar yang masuk itu harus sama. Sama lafadznya, sama maknanya. Kemudian amilnya, arti murrah di sini nih harus sama dengan amil yang juga masuk pada akhir. Ustaz. Ya, monggo. Nah, kalau amilnya itu dari segi lapas berbeda tapi maknanya sama, apa aidnya juga boleh dibuang, Ustaz? Kalau saya belum menemukan ini, menarik ini, belum menemukan di syarah Khudari juga tidak disebutkan. Kalau seandainya amil ya, ini kita membahas amil. Kalau misalnya artinya dia itu muradifnya gitu Mas Jul ya. Oke. Maknanya sama tapi lafadznya beda. Misalnya misalnya apa ya? Kok ada sama jalasa misalnya kan? Kok ada sama jalasa, lafadznya beda tapi maknanya sama. Jadi kalau misalnya begitu, kalau menurut saya kayaknya bisa jadi nggak boleh sih, karena ada lafadz yang beda tapi takluknya beda di. Maaf, lafal yang muradif itu takluknya beda. Panas ada aku ini. Tapi boleh kalau misalnya ada yang tahu. Wah, pinggirnya sedih. Jelas nggak maksud? Nggih. Untuk sementara ini jawabannya nggak boleh ya. Kita berhati-hati. Tidak boleh. Ini sudah 1 jam, sudah 1 jam ya. Apa kita cukupkan sampai sini dulu? Karena ini kalau misalnya kita lagi selesai ini minimal setengah jam lagi. Jadi bagaimana? Ya terserah jenengan, Ustaz. Saya santai-santai aja. Oke, ini masih jam 9 di sini, Ustaz. Kita lanjut ya. Oke. Lanjut. Oke. Harfu ta'rifin awil mufaqat fanamatun araftaqul fihin namat. Sekarang kita masuk kepada adat ta'rif atau alat untuk ma'rifatkan isim nakiro. Jadi hukum asal lafaz adalah nakiro. Hukum asal lafaz adalah nakiro. Bukti bahwasannya hukum asal lafaz adalah nakiro adalah ma'rifat itu ada tandanya, tapi nakiro tidak punya tanda. Gitu. Ma'rifat punya tanda, nakiro tidak punya tanda. Kita langsung masuk dasar ke pertama. Al harfu ta'rifin awil mufaqat fa namatun araftaqul fi namat. Al adalah huruf ta'rif atau ma'rifatkan. Al gitu adalah huruf ta'rif atau hanya lamnya saja. Maksudnya al adalah huruf yang ma'rifatkan atau lamnya saja. Berarti antara al atau lamnya saja yang ma'rifatkan. Fa namatun, maka lafal namat arafta yang kamu ma'rifatkan, maka ucapkanlah an-namatu. Ikhtilafan nahwiyun fi harf ta'rif fi rajul wa nahwihi faqala al-Khalil al-ma'arif wa al. Ulama nahwu ini berbeda pendapat gitu mengenai hal yang memakrifatkan pada lafal ar-rajul dan sejenisnya, pada al-kitab, ar-rajul, al-kursi dan lain-lain. Imam Khalil al-Farahibi mengatakan bahwasannya yang mengarifatkan adalah al. Berarti alif lamnya itu adalah yang mengarifatkan. Sedangkan Imam Syuaib bilangnya itu lamnya saja. Maka hamzah menurut Imam Khalil di sini adalah hamzah qata. Artinya hamzah qata, berarti hamzah bukan hamzah wasal berarti. Hamzah qata. Terus kalau yang Imam bawah adalah hamzah wasal. Hamzah wasal yang ijtulibat bin nutqi misakin. Yang hanya diberikan harokat ketika sukun gitu. Artinya kalau misalnya tidak ada harokat sebelumnya maka mau nggak mau dikasih harokat. Misalnya al-kitabu kan harus pakai kita harokati hamzahnya itu. Al-kitabu. Sedangkan kalau misalnya sebelumnya ada harokat, misalnya bil kitabi hamzahnya tidak diharokati karena hamzah wasal kalau menurut Imam Sibawayh. Terus wal alif wal lam al mu'arrifa, alif dan lam yang ma'rifatkan takunu lil ahdi.
Al yang ma'rifatkan, al ta'rif itu ada kalanya berfaedah ahad, memberitahu. Contohnya kama arsalna ila fir'auna rasulan fa'asa fir'aunar rasul. Kalau saya bilang tuh al di sini nih al menandai gitu aja. Kalau saya bilang al yang menandai. Karena al yang dilafal ar-rasul yang kedua itu menandai bahwasanya ini adalah rasul yang dimaksud. Rasul yang dimaksud adalah rasul yang sedang dibicarakan sebelumnya. Rasul kan banyak. Ini bisa Nabi Muhammad, bisa Nabi Isa, bisa Nabi Musa. Tapi sebelumnya sudah disebutkan di sini kan. Ternyata Rasul ini siapa? Rasul yang diutus kepada Fir'aun. Berarti dia itu Nabi Musa. Kama arsalna ila Fir'aun, sebagaimana kami utus kepada Fir'aun satu utusan gitu. Fa'asa Fir'aun Rasul. Kemudian Fir'aun bermaksiat ke Rasul tersebut. Jadi kalau di Indonesia itu tersebut gitu. Alnya itu bermakna tersebut. Nah ini namanya al-ihad, al yang menandai. Terus walistighraqul jenis atau menghabiskan jenis. Gitu. Mungkin kalau misalnya ada yang tahu apa nih bahasa terjemahan yang lebih bagus, mungkin bisa kasih tahu. Karena saya terjemahnya masih kurang lah ini, menghabiskan jenis gitu. Terlalu kaku. Istighraq jenis berarti. Contohnya apa? Innal insana lafi khusrin. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya seluruh manusia itu ada pada penyesalan. Tandanya gitu. Tandanya untuk al yang bermakna istighraq jenis itu al yang tersebut bisa pantas dikasih lafal kullun. Artinya kalau misalnya pantas digeser dengan lafal kullun, misalnya inna kulla insanin, maka itu alnya al yang bermakna istighraqul jenis. Kemudian wali ta'rifil haqiqah. Lalu kemudian yang ketiga ta'rifil haqiqah. Apa namanya? Mendefinisikan suatu hal. Misalnya al-khallu hamidun. Biasanya didefinisi biasanya. Atau ketika kita menyebutkan al-khallu, cuka itu apa? Cuka itu kecut gitu ya. Al-khallu hamidun. Al ini al-lil ta'rifil haqiqah. Cuka pada hakikatnya itu adalah kecut gitu. Pada dasarnya kecut gitu. Itu ciri-cirinya yaitu ciri-cirinya pantas diberi makna hakikat. Al-khallu hamidun. Cuka pada hakikatnya, pada dasarnya itu kecut. Gitu. Terus waqad tuzadu laziman kalati wal anwal ladina sumalati. Kadang al ditambahkan secara lazim gitu, wajib gitu. Artinya melekat gitu ya. Seperti allata nama berhala, al-ana dzaraf zaman, maknanya sekarang, alladzina isim mausul, allati isim mausul juga. Waqad tuzadu laziman kalati wal ana wal ladina sumallati. Musannif menyebutkan bahwasanya alif lam itu kadang zaidah, tambah gitu. Berarti ini kalau tambah berarti ini enggak ada gunanya gitu. Al di sini enggak ada gunanya. Tidak memakrifatkan, tidak juga punya ikut tujuan lain, hanya sekedar ditambahkan saja. Nah, kalau ditambahkan itu ada dua jenis. Ada yang ditambahkan secara lazim, berarti sifatnya itu melekat, tidak bisa dicopot. Wa ghairu lazimah, dan artinya ada juga yang tidak melekat, bisa dicopot. Misalnya, semua masalah az-zaidata al-lazimah, kalau musannif menyontohkan untuk yang zaid dan lazimah itu dicontohkannya dengan lafal allati. Asalnya itu allata. Kemudian sedangkan allata adalah ismu sonam, nama berhala di Mekah. Kemudian juga menyontohkan juga dengan al-ana, yaitu dzaraf zaman yang mabni fathah. Wa tulifa fil alifi wal lami ad-dakhilati alai. Dan alif lam yang ada di al-ana itu masih diperdebatkan gitu. Masih diperdebatkan. Diperdebatkan soal apanya? Soal apakah itu al yang memakrifatkan atau al yang tidak memakrifatkan, artinya cuma ditambah aja gitu. Fadza qawmun ila anna li ta'rifil hudur. Sebagian ulama atau sebagian kelompok mengatakan bahwasannya itu li ta'rifil hudur. Gitu. Ta'riful artinya memakrifatkan. Jadi apa namanya al di sini adalah memakrifatkan li ta'rifil hudur, untuk ngasih tahu bahwasannya itu sekarang gitu. Maratu bihadar rajul gitu. Maratu bihadar rajul. Aku bertemu dengan laki-laki ini. Li'anna qaulaka, seperti halnya maksudnya itu al di lafal al-ana itu sama dengan al yang ada di lafal maratu bihadar rajul. Al di lafal ar-rajul itu kan untuk mentakrif bahwasanya ini yang sedang saya bicarakan.
Marartu bihadzal rajul. Aku lewat bertemu dengan laki-laki ini. Berarti bukan laki-laki yang lain. Gitu. Yang sedang gitu, yang sedang saya bicarakan. Lianna qaulaka al-an. Gitu. Ini menurut sebagian kaum, lianna qaulaka al-an bimana hadzal waktu. Karena al-an juga maknanya itu kalau diurai itu maknanya hadzal waktu. Maknanya sekarang, waktu ini gitu. Wa ala hadza gitu. Karena itu takrif memakrifatkan gitu. Gitu. Maka la takunu zaidatan, maka menurut kaum yang ini nih al di sini bukan zaidah gitu. Zaidah kan apa patokannya? Ya, gunanya hanya taman saja. Maka itu bukan zaidah gitu. Tapi takrif gitu, takrifil hudur gitu. Jenis alnya. Wa dhahaba qaumun ila annaha zaidah. Sebagian kaum yang lain mengatakan bahwasanya itu zaidah tambahan. Wa huwa mabniyun, dan itu hukumnya mabni gitu. Al-zaidahnya itu hukumnya mabni. Tentu memilih makna harfi. Sebab mabninya karena itu menyimpan makna huruf, yaitu huruf lam al-hudur. Maknanya juga sama, lam hudur. Yang lam yang menunjukkan saat ini. Terus wa masalah bil ladzina wallati, lalu kemudian juga maksudnya mencontohkan untuk zaidah lazimah tadi itu dengan alladzina sama allati. Yang keduanya itu adalah isim mausul gitu. Ini nih wal muradu bihima, maksud dari penyebutan keduanya ini adalah untuk menunjukkan setiap al yang masuk kepada isim mausul, yaitu semuanya al-zaidah lazimah, itu sama gitu. Dihukumi sama. Wa mabniun ala anna ta'rifal mausul bisilah. Dan pemahaman ini gitu, pemahaman yang bilang bahwasannya al yang pada lafal alladzina, alladzi, allati dan semua isim mausul itu yang mengatakan itu adalah al-zaidah lazimah, itu adalah terbangun berangkat dari pemahaman gitu, atau pemahaman yang mengatakan bahwasannya memakrifkan isim mausul itu adalah silah gitu. Jadi orang yang mengatakan isim mausul itu makrifatnya itu karena silah, bukan karena alnya, maka mengatakan alnya itu adalah zaidah lazimah. Itu. Wa madhabu qaumin, itu adalah madhabnya satu kaum yang juga di dalamnya ada musannif. Wa dhahaba qaumun, sedangkan kaum yang lain mengatakan bahwasannya ta'rifal mausul, kaum yang mengatakan bahwasannya sedangkan kaum yang lain mengatakan bahwasannya yang memakrifkan isim mausul, yang membuat isim mausul itu masuk dalam kategori isim ma'rifat adalah alnya gitu. Jika memang isim mausul tersebut ada alnya, contohnya alladzi, allati, allat dan kawan-kawan. Dan adapun untuk isim mausul yang tidak ada alnya, maka fabiniyatiha, maka itu diniatkan dengan ada alnya, artinya seakan menyimpan al gitu. Karena pada dasarnya man dan ma itu kan pada dasarnya kan menyimpan man, misalnya man yang mufrad berarti menyimpan kata alladzi. Man yang musanna berarti menyimpan mana al-ladani gitu, dan seterusnya. Nah, tapi kecuali ayun gitu. Untuk ayun gitu. Fa inna la ta'arrafu bil idhofah. Untuk ayun itu ma'rifatnya karena idhofahnya itu. Maka menurut mazhab ini gitu. Karena mazhab ini mengatakan bahwasanya alnya itu adalah al yang ma'rifatkan, maka bukan al-zaidah bagi kaum ini. Gitu. Oke. Terus walid firarin kabanatil aubari kadawatin nafsa ya qaisusari, dan ditambah juga karena keadaan darurat seperti banatil aubar gitu. Secara berkelompok. Terus demikian juga ini saya salah tulis nih secara berkelompok, bukan banatil aubar itu maknanya nama jenis jamur gitu, banatil aubar. Demikian juga contoh tiptan nafsa ya qaisusari, kamu bersenang hati lari wahai Qais. Terus walid tiyarin kabulatil aubari kata tentang saya Qaisusari. Adapun untuk yang zaidah yang ghairul lazimah, berarti ini tambahan. Berarti al yang tidak ada gunanya, hanya tambah saja. Tapi sifatnya ghairul lazimah, yang tidak melekat, bisa dicopot. Maka itu adalah al yang masuk secara terpaksa kepada alam. Contohnya laqad janaitu ka akmuwan wa asaqila. Aku telah mencegahmu untuk tidak memakan jamur. Asaqil ini lupa saya mananya. Walaqad nahaituka an banatil aubar, dan aku juga mencegah kamu dari memakan banatil aubar. Banatil aubar itu nama jamur itu, nama jatuh jenis jamur. Banatil aubar ini karena nama gitu. Nama kan nggak boleh ada alnya. Untuk nama yang syahsi ya. Gitu. Untuk nama yang secara spesifik itu tidak boleh dikasih al karena itu udah makrifat. Nah, di sini dikasih al di kait ini karena darurat. Dan juga al yang zaidah yang ghair lazimah yang kedua adalah al yang masuk pada tamis yang ada pada yang pada contoh bait ini. Ra'aitu kalamma arafta wujuhana sadat tawaditan nafsa ya qaisuan
amri. Amri. Nah, di sini watitan nafsa. Tipta itu maknanya kamu tuh baik gitu. Apa yang baik gitu? Nafsa, hatinya begitu. Nafsa ini jadi tamyiznya di sini. Asalnya tamyiz gitu. Tamyiz gitu. Pada dasarnya itu hukumnya nggak boleh makrifat, harus isim nakirah. Itu menurut ulama Basrah. Jadi menurut ulama Basrah, al yang pada lafal an-nafsah di sini adalah al-zaidah ghairul lazimah. Kalau menurut imam ulama Basrah. Tapi kalau menurut ulama Kufah yang mengatakan bahwasanya boleh tamyiz itu makrifat, boleh ada alnya. Maka bagi ulama Kufah ini al-makrifat begitu. Kata ulama Kufah. Terus wabadul alam alaihi dakhala ala al-yahma qad kana anhu nukila. Kal fadli wal haris wa nu'mani fadzikru wa hasfusiyan. Sebagian isim ada yang kemasukan al untuk menyiratkan bentuk asal penukilannya. Menyiratkan ini maksudnya menyindir atau apa? Ya mengarahkan, nah bisa mengarahkan juga sama. Mengarahkan kepada makna yang penukilannya. Seperti al-fadlu, al-haris, an-nu'man. Maka menyebutkan atau membuangnya itu sama saja. Di sini zakar musannif fi hadzal baitaini annaha takun lam hisifah. Musannif di sini mengatakan bahwasannya al itu kadang itu ilam hisifah. Gitu. Jadi di sini bukan zaidah. Kalau musannif ini nggak masuk kategori zaidah karena ada apa? Karena ada fungsinya yaitu ilam hisifah. Gitu. Wal muradu biha ad-dakhilatu ala ma summiya bihi minal af'al. Yang dimaksud dengan al-ilam hisifah adalah ad-dakhilatu, ialah al yang masuk kepada nama lafaz yang dijadikan sebagai nama, yaitu nama-nama yang mangkul gitu. Alam-alam mangkul. Jadi alam itu ada dua kan, ada alam mangkul, ada alam murtajal. Seperti sebelum yang kita bahas. Kalau alam murtajal berarti alam yang memang asalnya itu alam. Misalnya kayak apa? Misalnya kayak kois dan lain-lain. Atau kalau alam mangkul berarti alam yang sebelumnya itu bukan sifat. Misalnya sebelumnya itu bukan nama gitu. Misalnya dia itu sifat, masdar atau apa, kemudian dijadikan sebagai nama. Itu. Alam mangkul gitu. Jadi alam sifat adalah al yang masuk kepada alam-alam mangkul. Misalnya al-hasan menjadi al-hasan. Ini alnya al-yang sifat. Wa aksaru ma tadkhulu alal mangkul min sifatin. Dan kebanyakan alam sifat ini kebanyakan masuk pada alam mangkul yang pindahan dari sifat. Contohnya haris. Contohnya haris menjadi al-haris. Maka tadkhulu alal mangkuli min masdar. Kadang juga, berarti ini sedikit nih, qad tadkhulu. Terkadang juga masuk pada mangkul dari masdar. Contohnya fadl menjadi al-fadl. Wa alal mangkul min ismi jinsin ghairi masdar. Kadang juga mangkul dari isim jenis yang bukan masdar. Contohnya nu'man. Contohnya nu'man menjadi an-nu'man. Padahal pada dasarnya nu'man itu adalah nama dari darah, kemudian diganti, dipindahkan menjadi nama orang. Kayak juzu dukhulu al, maka boleh memasukkan al di sini. Alnya bukan memakrifatkan, karena pada dasarnya sudah makrifat. Alnya di sini adalah al dalam hisifah. Gitu. Di sini boleh memasukkan al gitu. Fi hadis salasa nadran ilal asli. Ini hukumnya boleh memasukkan al nadran ilal asli. Jika melihat kepada asalnya. Karena asalnya kan memang bukan nama kan, maka kita kasih al. Wa hasbuha, dan boleh juga membuangnya gitu. Nadran ilal hali. Boleh juga membuang al-nya juga. Boleh membuang al di sini jika kita melihat kepada kondisi yang sekarang. Artinya kamu udah menjadi ini kan, udah menjadi sifat. Oke. Kalau al yang masuk ke alam murtajal itu memang mutlak yang tidak boleh saja. Tidak boleh. Kecuali kalau darurat ya, darurat semua boleh. Untuk yang alam murtajal nggak boleh masuk. Karena tidak ada alasan untuk memberikan itu. Karena kalau untuk al yang masuk kepada nama yang manggul ini ada alasannya, yaitu ilam hisifat. Atau meskipun dia ini secara nama seorang, tapi dia dari alam mangkul,
Berarti kalau tidak diberikan al tetap dianggap nakirah Ustaz ya. Kalau misalnya apa? Oh, misalnya kayak Haris tadi ya. Haris. Ya. Misalnya. Enggak, makrifat dia. Dia bisa jadi mubtada. Oh, meskipun tanpa al gitu ya, tetap sudah marifat Ustaz. Jadi nama kan. Maka itu bisa menjadi subjek gitu ibaratnya. Bisa menjadi subjek. Berarti alnya itu sendiri apa Ustaz? Al zaidah. Kalau misalnya yang mana? Atau al mausul. Al yang masuk kepada al haris ini ya. Iya, yang alnya masuknya mangkul. kepada al lilam hisifah. Al yang lilam hisifah. Jadi bukan al ma'rifat, bukan juga al zaidah, maksudnya al lilam hisifah. Oh, al lilam hisifah apa artinya dia? Al lilam. Ini zaidah gitu. Kurang tepat kan? Karena zaidah sendiri maknanya tambahan yang tidak ada gunanya. Tidak ada faedahnya. Sedangkan al apa tadi lilam hisifah itu apa tadi maknanya tadi? Menyiratkan suatu sifat. Artinya misalnya al-harisnya. Ini diterangkan nanti nih. Misalnya al-haris ya. Haris maknanya apa? Haris maknanya orang bertani kan. Ketika sampai bilang al-haris, itu nanti gunanya itu karena apa? Karena agar supaya prasangka baik, agar supaya nanti anaknya ini orang yang dikasih nama al-haris, apa namanya? Orangnya tumbuh menjadi haris, menjadi petani. Begitu. Dan lain-lain. Misalnya ada orang namanya Asad misalnya. Singa. Asad, maka lilam hisifah. Bertujuan apa? Untuk agar orang yang punya nama tersebut nanti tumbuh menjadi singa, masih pemberani apa. Itu namanya lilam hima qad ana anhu nukila. Wa asyara bi qawli kanu anhu nukila. Maksudnya misalnya ucapannya kila bahwasannya faedah masuknya al ini adalah menyiratkan makna asal dari nama tersebut. Berarti menyimpankan gitu ya. Menyimpan atau mengarahkan kepada makna asal dari nama tersebut. Begitu. Gini, kalau misalnya kita bilang Haris gitu ya. Kalau kita bilang Haris doang gitu. Ya udah dia berarti nama Haris doang. Tapi ketika kita bilang Al-Haris, seakan-akan nama orang, sekaligus seakan-akan kita orang yang bertani gitu. Nu'man atau apa lagi, misalnya Al-Fadl. Oh, berarti kalau kita bilang Al-Fadl, berarti seakan-akan kita bilang orang yang utama. Ini namanya lilam lima qad ana nukila. Begitu. Ustadz boleh bertanya? Boleh. Ya Ustadz. Ini kan di pembahasan sebelumnya dijelaskan di bait sebelumnya kalau alif lam itu bisa menjadi mausul. Iya. Kalau al itu bisa menjadi mausul. Tapi kan ada juga al sebagai alamat ma'rifah. Iya. Nah, itu untuk membedakan antara al mausul sama al sebagai alamat ma'rifah itu iya. Oke. Cirinya seperti apa? Kesamaannya al mausul sama al yang ma'rifat itu mereka sama-sama masuk kepada isim nakirah. Yang pertama. Tapi bedanya kalau al yang isim mausul itu gampang bedakannya. Dia punya ciri dia. Al yang mausul itu pasti masuk kepada sifat. Nggak mungkin yang lain. Pasti masuk kepada kayak sifat. Fa'il, isim maf'ul. Isim fa'il. Jadi al yang masuk pada sifat itu udah pasti al mausul. Bukan al yang ma'rifat. Begitu. Jadi ketika al-qaimu misalnya. Al-qaimu jadi ada di kalimat. Jadi mubtada itu. Kenapa kok jadi mubtada? Karena ma'rifat. Ma'rifatnya kenapa? Bukan karena alnya. Tapi bukan karena al-ma'rifat. Bukan ya. Bukan karena itu ma'rifat karena alnya. Bukan. Tapi dia itu ma'rifat karena kemasukan isim mausul yaitu berupa al. Berarti itu kalau tepatnya begitu. Oh iya ya. Jadi sama-sama jadi ma'rifat lafadznya ya. Gitu. Nah sekarang pertanyaannya al-haris. Haris ini kan isim sifat kan. Sifat kan. Terus ada alnya. Nah, sekarang ini alnya apa? Al isim mausul atau al lam sifah. Maka jawabannya tergantung. Kalau haris di sini itu belum jadi nama orang, artinya sampean meniatkan nih orang yang bertani aja bukan nama orang, berarti alnya itu al mausul.
Tapi kalau misalnya Haris di sini sebagai nama orang, maka alnya ini alilan hissi. Gitu. Ya, makasih Ustadz. Yeah. Terus kalau saya bayangkan ya, kalau seandainya liam hisifah ini kalau dibayangkan kepada kerabat Indonesia gini misalnya gini. Misalnya ada orang bernama apa misalnya di orang namanya? Bagus ya. Bagus itu kan maknanya itu kan sifat bagus kan. Di kata Indonesia bagus adalah sifat. Maknanya baik gitu, yang baik gitu. Nah, bagus ketika dinamai orang gitu, jadi nama orang. Nah, ya udah bagus aja gitu. Bagus, bagus gitu. Kita manggil dia bagus. Yang di pikiran kita itu ketika kita bilang bagus, ya udah bagus nama orang gitu. Tapi ketika kita kasih al, kalau di Indonesia itu kita kasih si bagus gitu. Nah, seakan-akan begitu. Kalau alam sifat itu seakan-akan begitu. Ketika kita manggil, kita beda kita manggil sama bagus sama si bagus. Kalau kita bilang bagus, ya udah di pikiran kita itu nama bagus aja. Tapi ketika bilang si bagus, kita ini manggil orang sekaligus ngasih tahu bahwa orang ini bagus. Nah, ini namanya di dalam sifat si bagus. Gitu. Itu kalau di pikiran saya begitu sih. Jadi di Indonesia itu ada juga. Terus wa hasiluhu annaka idza aradta bil manqul min sifat wa nahi anna idza masubi tawaulan gitu. Terus maka kesimpulannya gitu. Jika maksud dari kamu memberi nama orang pakai alam mangkul itu maksudnya itu apa namanya? Maksudnya itu untuk tafaulan. Tafaulan ini sama nih, berharap baik gitu. Misalnya orang dikasih nama Haris agar menjadi petani. Orang dikasih nama Fadil agar menjadi orang yang punya keutamaan. Maka ataita bil alif wal lam lidalati ala dzalik. Maka kamu datangkan gitu. Datangkan alif lam, maka kita kasih alif lam gitu. Untuk tafaulan tadi itu. Kalau misalnya enggak dikasih alif lam berarti bukan tafaulan. Contohnya al-Haris. Nadran inna ila annahu. Misalnya kita bilang al-Haris. Kita kasih al kenapa? Karena kita berharap baik agar supaya orang yang bernama Haris tersebut ya'isu wa yahris. Dia hidup dan tumbuh menjadi petani. Wa kadza kullu madan ala ma'nan wa huwa mimma yusawbi fil jumlati kafadlin wa nahwihi. Begitu juga setiap kalimat yang punya setiap nama yang mempunyai makna lain gitu. Wa huwa mimma yusawbi dan dia itu termasuk apa? Termasuk sifat gitu. Yang pada dasarnya itu adalah sifat gitu. Contohnya kayak fadl dan sejenisnya. Ilam tandur ila hada. Kalau misalnya kamu tidak melihat ini, artinya kamu misalnya kita menamai anak kita pakai Haris gitu. Tapi kita tidak ada niatan tafaul gitu. Maka kita hanya menganggap sebagai alam biasa begitu. Artinya nggak ada tafaulnya. Maka dalam tadkhulil alif wal lam, maka tidak boleh dikasih alif lam gitu. Bal taqulu fadl Haris dan Nu'man. Gitu. Fadkhulul alif wal lam afada maknan. Dari sini berarti alif lam itu alif lamnya masuk pada alam mangkul ini itu afada maknan, memberikan suatu faidah la yustafadu biduni mihma. Yang tampaknya itu tidak ada faedah gitu. Artinya ada faedah nyata di situ. Falaisata bizaidah ini, maka bukan zaidah nih keduanya. Khilafan liman za'ama dzalik. Berbeda ini berbeda tidak seperti orang yang beranggapan seperti itu. Wa kadzalika aidan laisa hadfuhuma wa isbatuhuma. Begitu juga gitu. Karena dia itu bukan zaidah ya. Karena dia bukan zaidah ada faedah di situ. Maka membuang atau membiarkannya itu tidak sama gitu. Karena kalau misalnya membiarkannya berarti dalam hisifah, kalau menyebutnya berarti tidak ada dalam hisifah. Gitu. Sebagaimana huwa zahir kalam musannif. Kalau kita melihat dari zahir kalam musannif gitu, yang terlintas dari baitnya musannif itu seperti itu gitu. Bahwasannya itu siyani kata muslim kan. Fadzikruda wa hadfuhu siyani. Menyebutkan al dan membuangnya itu sama saja kata muslim begitu. Sedangkan kalau akil dan akil ini tidak sama gitu. Ada faedahnya. Gitu. Tapi kalau menurut saya ini Malik ya tidak sebenarnya salah gitu. Karena kata siyan ini bukan sama saja tidak ada faedahnya, bukan. Maksudnya sama saja ini maksudnya hukumnya sama, artinya tidak boleh dibuang, boleh enggak gitu.
Kalau pembelaannya begitu ya, masih bisa dibela nih ininya punya musan. Balil hadsu wal isbat yanzu ala halatain alatain. Ya kalau Imam Naqil bersikuku bahwasannya tidak sama gitu. Nah, tapi membuang dan menetapkannya itu dia itu mempunyai faedah yang sudah disebutkan sebelumnya. Bahwa annahu idza lumihal asl, yaitu faedahnya jika memang dia itu mau menyiratkan makna asalnya maka datangkan alif lam. Kalau tidak mau lam sifah maka tidak usah datangkan alif lam. Yang terakhir akad yasiru alamil walaba mudhafan aw masbu'an kan aqraba. Terkadang ada yang menjadi alam secara ghalabah. Terkadang ada menjadi alam secara ghalabah, yaitu mudhaf atau kata yang diberi al seperti al-aqraba. Jadi ada gitu. Nanti kita terangkan sebelumnya mana terjemah saja. Wa hadfu al di internet audif gitu. Aujib wa fi ghairi ma kata. Di sini asalnya itu aujib gitu ya. Wa hadfu al aujib. Dan pastikan kamu mau aujib ini mewajibkan atau pastikan. Pastikan kamu mau jenis ini gitu. Manakala kamu menjadikannya mutada atau mengidofkannya. Gitu. Tapi dalam keadaan selain keduanya hukumnya boleh dibuang. Kadang gitu ya, bukan boleh. Tepatnya kadang dibuang. Di sini terangkan maka yasiru ala ghalabah. Min aksamil alif wal lam annaha takunil ghalabah. Di antara jenis-jenis al ada nama alif lam yang gunanya itu lil ghalabah, untuk mendominasi gitu. Misalnya apa? Al-Madinah sama Al-Kitab. Madinah itu maknanya kota, kitab itu maknanya kitab. Ya, pada mulanya kalimat Al-Madinah kitab ini fa inna haqqahu ma asidku ala kulli madinatin. Kata Madinah itu bisa menyebut kota Bogor, bisa menyebut kota Surabaya, bisa menyebut kota kota Jakarta. Pokoknya setiap kota bisa dirujuk pakai lafal Madinah. Begitu juga kitab apapun, kitab Taurat, kitab Injil, kitab Tafsir Jalalain misalnya dan lain-lain. Pokoknya semua kitab itu berarti yasduqu alaihi lafdu al-kitab. Akan tapi lakin ghalabatil Madinah. Kan tapi karena ada alnya ini, al-Madinah al-kitab, itu ketika disebutkan dengan alnya gitu. Itu biasanya ghalabat al-Madinah Rasul biasanya. Seringnya itu disebut yang dimaksud adalah Madinah al-Munawwarah gitu. Sedangkan kalau Alkitab pakai al itu kebanyakan yang maksud adalah kitabnya Imam Sibawi. Ini tahu ya. Kalau misalnya di fikih Alkitab ya berarti Al-Quran. Ini maksud di nahwu. Alkitab berarti Imam Sibawi, kitabnya Imam Sibawi. Hatta innahuma idza udbiqa lam yatabadal al-fahmi ghairuhuma. Artinya bahkan gitu, karena saking seringnya begitu ya. Ketika Madinah sama kitabnya diucapkan dengan pakai al, maka yang pertama terlintas dalam pikiran seseorang gitu. Ya maksudnya al-Madinah berarti Madinah Munawwarah. Kalau Alkitab berarti kitabnya yang bawah. Nah, alif lam ini anha la tuhdaf illa fin nida'i aw idhofat. Al ini tidak boleh dibuang kecuali pada kondisi nida dan idhofah. Gitu. Misalnya as-so'ik. So'ik ini nama orang ya. Menjadi ya so'iku. Menjadi ya so'iku. Dan al-Madinah misalnya diidhofakan menjadi hadza Madinatu Rasulillah. Al-nya dibuang. Gitu. Jadi hukum al ini. Kadang al ini tidak dibuang, al yang lil ghalabah ini ya. Kadang al ini tidak dibuang. Al ini dibuang tidak pada kedua kondisi ini, tapi itu jarang. Seperti perkataan seorang syair, hadza uyuqu talian. Hadza uyuqu talian. Yang seharusnya al uyuqu gitu. Nama bintang gitu. Terus waqad yakun al-alam bi ghalabah aidan muntafan. Kabni Umar, Ibn Abbas, yang Mas'ud gitu. Jadi alamil ghalabah. Berarti ada alam, ada nama gitu. Nama ini sebenarnya umum gitu. Tapi kadang seringnya itu tuh udah karena saking biasanya untuk menyebut itu. Sehingga itu dominan mengarah ke situ. Nah, ini ada dua berarti. Ada nama gitu. Nama itu menjadi dominan karena dikasih al. Kemudian yang kedua ini dia tuh menjadi dominan karena idhofah, karena susunan, karena mudhofnya gitu. Karena mudhofnya itu berupa ibnun. Misalnya kayak Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud.
Fa innahu ghalaba 'alal abadina. Ketika disebutkan pakai ibnun di depannya, maka itu kemungkinan besar mengarah kepada abadilah gitu. Abdullah ibnu Umar, Abdullah ibnu Abbas, Abdullah ibnu Mas'ud begitu. Ketika disebut Ibnu Abbas ya berarti Abdullah ibnu Abbas, bukan anaknya Abbas yang lain gitu. Begitu. Wa in kana haqqu as-sidqa alaihim. Walaupun sebenarnya ketika kita bilang Ibnu Umar ya boleh saja itu untuk menyebut anaknya Umar yang lain gitu. Tapi kebanyakan gitu. Ketika disebut Ibnu Umar ya itu maksudnya Abdullah bin Umar. Hatta innahu idza utliqa Ibnu Umar, sehingga ketika dikatakan Ibnu Umar maka la yafhamu minhu ghairu Abdillah. Maka tidak dipahami kecuali Abdullah bin Umar. Begitu juga Ibnu Abbas Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhum ajma'in. Wa hadzal idhofah, dan idhofah ini la tufariquhu, tidak terurai, la fi nidain, tidak dalam nidah. Artinya kalaupun nidah tetap begitu. Ya benar Umar. Pada dan juga tidak selainnya gitu. Atau ketika misalnya dimudofkan misalnya Ibnu Umar ibnil Khattabi, sama aja. Tetap yang dimaksud adalah Abdullah bin Umar. Artinya kayak gini nih tidak terurai. Berbeda dengan al tadi itu. Kalau al yang lil ghalabah tadi itu akan hilang ketika itu dimudofkan atau ketika setelah nida. Wa'lam bisawab. Ustaz. Halo Ustaz. Ya, Mazul gimana? Nah, kalau al yang adalah pada lafaz Allah itu al apa? Al ghalabah atau al apa itu Ustaz? Misal kalau masuk nida kadang ya Allah itu. Al yang masuk pada Allah ya. Kan itu tetap alnya. Itu kayaknya al ma'rifat ya. Kan Allah itu pada dasarnya bentuk asalnya ilahun. Tapi prosesnya tepatnya saya kurang tahu ya prosesnya menjadi Allah. Tapi alnya harusnya al ma'rifat. Ada itu kayaknya. Gimana? Muqaddimah Fathul Mu'in. Gimana? Ada teksnya Mas? Ada itu kayaknya di Muqaddimah Fathul Mu'in dijelaskan itu kayaknya. Tentang lafaz Allah itu. Allah itu ada kalimat asalnya kan? Iya, kan dari ilahun terus menjadi Allah. Ya, ada itu kayaknya kan wajib dibuang seperti apa? Alnya itu kan wajib dibuang ketika sudah di autodip katanya. Nah, kan di situ kan ada nida, Ustaz. Tapi kok tetap alnya ya? Gimana Mazul? Harus dibuang. Ya kan seperti di syair ini wahasbu al ziin tudab alin tuda di autodip aujib. Nah, wa fi ghairihima. Ini al yang lil ghalaba. Al yang lil ghalaba. Alil ghalaba. Al yang untuk menunjukkan makna dominasi gitu. Ketika nah berarti maksudnya Madinah yang munawwarah. Alkitab berarti maksudnya Alkitab, kitabnya yang sebawah. Ini kalau lafaz Allah ada ini. Mana boleh dibacakan kejadian asal mula lafaz Allah. Allah di ini Ustaz. Dibaca sedikit boleh ini? Boleh. Muqaddimah Fathul Mu'in ini. Allahu alamun li dzatil wajibil wujud. Wa asluhu ilahun wa huwa ismu jinsin likulli ma'budin summa urifa bi'al wa khuzifatil hamzatu summa stu'mila fil ma'budi. Iya. Fil ma'budi bihaqqin wa huwa al ismul a'zamu indal aktsari. Wa lam yusamma bihi ghairuhu. Gitu dia. Berarti kan Allah itu asalnya ilahun gitu kan? Iya. Asalnya ilahun. Lalu kemudian dikasih al, hamzahnya dibuang. Kemudian dima'rifatkan dengan al. Nah. Terus dibuang hamzahnya. Jadi kan al, kemudian lahu. Asalnya ilahun, berarti lahun. Yang dikasih al, berarti allahu gitu. Iya. Begitu berarti ya. Terus wa khuzifatil hamzatu dan Mas Jamal berarti kan disitu kan dimakrifatkan berarti kan.
Berarti alnya Iya. al-ma'rifat berarti. Summa urifa bi'al, kemudian dimakrifatkan dengan al. Oke, benar. Wa khuzifatil hamzatu, lalu Hamzanya dibuang. Begitu Mas Zul ya? Nggih, Sat, nggih. Apa ya kira-kira contohnya, Sat, ya? Yang alamul ghalabah Selain Madinah. iya. Yang nida atau dijadikan nida atau yang mudhof. Ada enggak, Sat, ya? Contohnya yang ini. Langsung sampai contoh yang lain, Pak. Kalau contoh yang ini kan, kalau yang di mana, yang di Ibnu Aqil, ya ini as-sa'iq nih. Kan as-sa'iqu asalnya. As-sa'iqu. Sa'iq itu apa ya? Allah, saya lupa maknanya. Nah, ketika disebut as-sa'iq, maka itu nama suatu hal tertentu gitu kan. Nah, ketika dia tuh ada iyanya menjadi ya sa'iq. Waalaikumsalam. Hamzanya alnya dibuang. Termasuk misalkan ustadz ya, al-ustadz. Itu ya ada nida. Alif lamnya harus dibuang ya? Ya, harus dibuang. Nah, ini mengingat berarti kan jadi isim yang makrifat al ketika ada nida itu dibuang kan semuanya kan? Iya, Sat. Tapi bagus pertanyaan Mas Zul ini. Ya, tapi di Allahu kenapa nggak dibuang gitu ya? Begitu Mas Zul ya? Iya, Sat. Ya mungkin karena itu kan sudah masuk di nama Allah Ta'ala kan. Salah satu nama Allah Ta'ala. Mungkin ya. Artinya alnya itu udah masuk satu kesatuan begitu. Begitu Pak ya? Dalam artian itu sudah, misalkan kata Ibrahimu. Ini kan sebenarnya bukan bahasa Arab. Ya. Tapi kan ketarik ke bahasa Arab. Lah, seperti lafaz alif lam di ilahum ini, karena Allah sudah masuk jadi satu sudah. Misalkan sudah kayak satu kesatuan begitu Pak ya? Berarti lafaz Allah itu sendiri adalah tidak berasal dari lafaz ilahun, berarti kalau begitu ya. Berawalnya dari kata ilahun. Mu'in dari ilahun. Jadi gini, kalau titik tengah begini Mas Zul. Adalah satu kesatuan. Kalau sudah dianggap satu kesatuan, berarti lafaz Allah itu sendiri bukan termasuk dari asal kalimat ilahun. Karena kan kalau kita lihat dari sejarah juga bukan bangsa Arab aja yang mengatakan Allah ya. Orang Yahudi juga Allah gitu, Sat ya. Tapi kalau saya tetap begitu. Itu benar. Jadi Allah itu asalnya ilahun ya kan. Allah itu asalnya kata ilahun. Kemudian dikasih al. Oke. Kemudian dikasih al. Oke. Kalau misalnya jadi kemudian pas dimakrifatkan itu lalu kemudian dijadikan suatu nama gitu. Jadi alnya juga masuk gitu. Alnya itu dijadikan sebagai nah, nama ya udah jadi satu kesatuan gitu. Kan ibaratnya kalau misalnya alnya dihilangkan berarti itu bukan nama yang dimaksud begitu. Itu tetap dari al-ilah gitu. Jadi ilah dan dikasih al. Kemudian makanya tadi saya tadi agak lupa tadi di teksnya Marhum tadi itu bilangnya kemudian dijadikan sebagai nama yang disembah begitu kan? Nama zat yang disembah. Iya, tumastukmila fil ma'bud. Kemudian ketika ilahun dikasih al menjadi Allahu, habis dibuang tentunya menjadi Allahu. Kemudian kata Allahu ini dijadikan sebagai nama untuk satu hal yang disembah. Gitu. Jadi alnya juga tuh maknanya itu. Jadi kalau misalnya alnya itu dibuang atas dasar karena iya gitu. Atas dasar apa ngikutin iya kan setelah iya nggak boleh ada al gitu. Nggak bisa gitu. Karena nanti kalau misalnya alnya dibuang itu bukan nama yang disembah lagi. Misalnya yalahu misalnya kita bilang. Misalnya Allahu terus kita bilang setelah iya kita bilang yalahu. Kan bukan Allah lagi namanya.
Dia ilahu gitu. Terus sini saya ada misalkan nama orang, misalkan Ustadz Muhammad ya, namanya dipanggil Ustadz Muhammad. Ketika nida, lah Ustadznya ini kan nakiro, Muhammadnya makrifah. Apakah bacanya itu yang benar ya Ustada Muhammadin atau ya Ustadu Muhammadun? Ya Ustadu Muhammadun. Padahal awalnya kan nakiro, alif lamnya kan udah hilang. Jadi tetap ya Ustadu Muhammadun. Misal yang kedua namanya Al Hasan. Ya Ustadul Hasani atau ya Ustadul Hasanu ketika nida. Enggak. Ini menunjukkan ini kenapa? Coba. Enggak, misalkan kita sering manggil orang Ustadz Hasan, Ustadz Muhammad. Ketika kita nulis misalkan di WhatsApp, ya Ustadu, misalkan kita kasih harokat. Ya Ustadu Muhammadun, atau ya Ustadu Muhammadin, atau ya Ustada, karena mudah filai Muhammadin maksud saya. Kalau itu namanya Hasan, kita tambahi alif lam misalkan, Ustadz Hasan, ketika dinida gimana? Ketika nida kita. Artinya dia itu bukan menjadi munada langsung kan? Jadi di situ kan Ustadz Hasan sama Ustadz Muhammad. Muhammad sama Hasan di situ itu jadi badalnya Ustadz itu. Jadi bukan susunan mudhof ilaih. Berarti ya walaupun Ustadznya nakiro, ya, lafadz nakiro ya Ustadznya. Ya Ustadu. Jadi Hasan. Jadi i'rabnya tetap badal ya. Tetap badal. Badal kan boleh kan? Karena saya mikirnya gini. Kenapa? Badal bukannya harusnya boleh ya? Enggak, saya mikirnya gini. Lafadz pertama kan nakiro. Lafadz kedua kan makrifah. Lah badal kan biasanya ngikuti gitu loh. Tapi setahu saya badal itu pernah disinggung sama Ustadzah siapa kemarin ya? Lupa. Ibu siapa itu? Badal itu nggak harus makrifah dan nakiro. Iya, yang ibu itu ngasih faedah itu ya. Iya. Iya benar. Jadi nggak masalah. Berarti badalnya itu murob dia Satya, bukan mabni lagi Satya. Iya. Ya Ustazu Hasanun gitu. Ya Ustadu yang pertama itu jadi mabni rofa karena dia itu munada mufrad. Oke. Berarti yang badalnya enggak mengikuti mubdal minhunya yang mabni Satya. Enggak ngikutin. Dia mengikuti mabni itu enggak bisa diikutin. Orang lafal sebelumnya itu mengikuti i'rabnya gitu. Kalau sebelum itu mabni berarti mengikuti apa? Mengikuti mahalnya. Berarti mahalnya yang diikuti bukan kan Ustaz kan teksnya. Mabni rafa kan. Ya berarti dia mengikuti rafanya. Mabni enggak diikuti. Oh, oke. Oke. Kita akhiri. Bisa. Terima kasih atas pertanyaannya, Mas Mazul, bagus sekali pertanyaannya. Mas Jamal sama Pak Abdul Rauf. Terima kasih juga sudah hadir. Kita jumpa lagi insya Allah minggu depan. Semoga sehat semuanya. Insyaallah. Amin. Izin live ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, Allah, lupa doa kita. Monggo Pak. Bisa nggak lupa. Terlalu asik diskusi ini. Monggo Bapak Sukardi. Pak Hasan nggak ada tuh. Pak Hasan ada acara. Oh ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Oke, terima kasih semuanya.